Baik, kali ini saya akan mencoba membimbing laporan magang. Ini sudah pernah sebelumnya, coba kita lihat panduannya. Bagaimana panduan laporan magang? Nah, ini dia. Format sampul depan laporan magang. Nah, ini kita lihat ya. Ada di sini laporan magang di PT baru judulnya ya. Oke, kita lihat sekarang oke, baru logo diajukan oleh, nah, nama huruf besar ya, lembar pengesahan. Oke, nah kita coba lihat bab 1 dulu. Bab 1, latar belakang. Latar belakang ini berisikan, ya kita lihat. Nah, berisikan ada 5 ya. Tak kemarin Nadine yang salah ya. Berkaitan dengan materi laporan magang yang diambil. Nah, kita lihat di sini. Sini dia mengambil license officer. LO dapat muncul setiap event. LO adalah orang yang strategis terlaksananya agar sukses dan lancar. Ini nggak mengerti saya kalimat ini. LO adalah orang yang strategis dalam, nah, lancar, membutuhkan tugas LO. Nah, jadi ini LO ini kan harusnya dia berupa apa yang disebut dengan definisi. Apa LO itu? Jadi definisi LO itu bisa kamu cari dari internet ya. Tapi harus kamu sebutkan. LO ialah umpamanya manusia titik-titik. Nah, dari siapa definisi tersebut? Umpamanya dari Budiono tahun 2019. Jadi, kalau kita menulis karya ilmiah ya, bukan kita yang mendefinisikan, kita harus kutip karya orang. Nah, termasuk saat kita menjelaskan tugas, ya, tugas-tugasnya tentunya ada secara teori ya. Jadi jangan kita yang membuatnya. Kita hanya mengutip, kita belum pantas kalau untuk menjadi narasumber di dalam sebuah karya ilmiah ya. Kecuali kita sudah punya buku, punya banyak tulisan di jurnal. Nah, ini pun latar belakangnya cukup ya, sangat bagus sekali. Ya, cukup 3 paragraf saja udah jadi latar belakang. Ya, luar biasa. Ya, tujuan magang. Ya, ini juga padahal mengenai LO ini banyak sekali teorinya ya. Tapi ya sudahlah, mungkin bab 2. Bab 2 terdiri dari 2.1, baru 2.2, 2.3, 2.4, baru 2.5.
Nah, kita lihat dulu. Bab 2.1. Bab 2.2. Bab 2.2. Pelaksanaan, ya, bab 2, deskripsi alat yang terdiri dari apa yang, nah, deskripsi pekerjaan berarti ya. Ya, ini dia. Nah, 2.3, yaitu topik bidang yang diamati atau diobservasi. Nah, ini juga ya. Ini mendefinisikan, harusnya kita lihat dari beberapa teori sebetulnya ya. Nah, baru 2.4 pembahasan. Nah, jadi harusnya di bab 3, di bab 2.4, 2.3 ini harus ada kita ceritakan, ya, cerita mengenai apa itu LO, tugas-tugas LO, manfaatnya, dan seterusnya, harus berdasarkan teori. Ya, kalau saya lihat di sini dari yang kamu buat, ya, dari yang kamu buat di 2.3, ini tidak ada sedikit pun teori yang kamu kutip. Ya, ini hanya kamu ceritakan saja berdasarkan pengalaman kamu. Padahal dalam sebuah karya ilmiah, laporan magang ini karya ilmiah, harus ada teori. Contoh, kita ambil dari internet. Kita cari liaison officer .pdf. Apa rupanya itu ceritanya? Pasti banyak sebenarnya. Nah, ini ada mengenal liaison officer, tugas tanggung jawab. Nah, seandainya kamu kutip ya, jadi ada teorinya. Nah, ini banyak sekali tugas. Tapi ini tidak ada ya. Kalau teori harus dari mana sumbernya? Ini tidak ada sumbernya. Kita cari yang memang dia merupakan karya tulis. Nah, kita lihat di sini. Ini ya. Kita coba cari yang memang pernah dari penelitian, dari jurnal. Jangan kita kutip yang sebenarnya dari web-web seperti ini karena dia sendiri tidak menyantumkan dari mana kutipannya, bisa saja di karang-karangnya. Jadi yang kalau karya ilmiah itu
Setiap kutipan harus ada sumbernya. Nah, yang kita kerjakan sekarang adalah karya ilmiah, bukan tulisan populer. Jadi harus ada panduan ataupun eh, atau kita tulis di sini peranan license officer. Nah, ini ada jurnal. Nah, ini bisa dijadikan referensi kalau dia berbentuk jurnal seperti ini. Nah, ya. Nah, coba kita lihat, kita unduh. Jadi bukan menurut kita gitu. Kita itu harus nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat kenapa dia tidak terbuka jurnalnya. Nah, atau kita buka dari sini. Nah, ini kita lihat di sini. Ini tulisan ilmiah. Nah, coba kamu lihat pendahuluan kamu dengan pendahuluan jurnal ini. Jadi laporan magang itu sendiri merupakan sebuah karya ilmiah. Jadi tidak bisa kita hanya suka-suka hati ya. Nah, contoh kita lihat. Pasti dia di sini ada literatur review. Kita lihat di sini ada tidak LO. Nah, liaison officer. Nah, ini ada dia tulis. Nah, dari Roger dan ini ya bisa kita lihat dari mana dia kutip. Roger Kincaid. Nah, seperti inilah yang namanya karya ilmiah. Berasal dari dua kata, yaitu license dan officer. Nah, ada lagi di sini menurut United Coast Guard. Nah, di sini kita cari, ini ada tanggung jawab, ada tugas-tugasnya. Kenapa kita butuh teori? Nah, kemudian tentunya kita bertanya, kenapa butuh teori? Nah, karena magang itu bukan hanya belajar bekerja. Nah, bekerja ya. Tetapi magang itu adalah belajar mengamati atau membandingkan. Jadi kalau hanya kerja-kerja saja, kita tidak akan dapat ilmunya. Kita hanya merasa dapat, tetapi kita hanya tak lebih dari sekedar jadi kuli ya. Hanya bekerja, tapi kita tidak tahu teorinya. Membandingkan dengan apa? Dengan teori. Jadi dalam hidup kita juga butuh teori. Nah, ya itulah karya ilmiah. Berbedanya dengan tulisan populer yang tidak butuh teori. Hanya kita tulisin saja gitu. Nah, yang penting siap. Itulah namanya tulisan populer. Tapi kalau tulisan ilmiah tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, baiklah. Jadi kamu coba cari teori. Nanti setelah kamu masukkan LO ini, nah, ini pun cobalah segini cuman teori. Nah, di pembahasan itu fungsinya ya. Satu, ini membandingkan teori dengan praktek di perusahaan tempat kita magang. Itulah yang dibahas.
Ya. Oke, jadi nah seperti ini. Kamu buat di sini. Ini aneh menurut saya. Menurut Kemlu, siapa Kemlu ini? Saya pun tidak tahu siapa Kemlu. Apakah maksudmu Kementerian Luar Negeri? Tetapi kalau tulisan ilmiah itu selalu dikutip. Ada aturan pengutipan. Ya, oke. Jadi sesudah kita masuk ke pembahasan dengan membandingkan teori dan kenyataan. Jadi di pembahasan itu kita sebut inilah semua teori mengenai LO. Teorinya 1, 2, 3. Teori itu menceritakan apa itu LO, tugas-tugasnya, bagaimana penilaian LO yang bagus dan baik. Baru kamu bikin lagi bandingannya di sebelahnya. Praktik LO di perusahaan tempat kamu magang. Bagaimana kenyataannya? 1, 2, ya, 3, 4. Ya, oke. Nah, setelah selesai kau bandingkan di 2.5. 2.5. Nah, ini hambatan itu ialah perbeda, ya. Jadi harus kita tahu hambatan yang di sini adalah perbedaan antara teori dengan ke praktik. Nah, itu bukan kamu ceritakan pengalaman kamu, tidak, ini salah ya. Bukan seperti ini yang diminta. Ini semua ceritamu ini cerita model PKL yang dulu. Yang PKL hanya bercerita, padahal PKL itu bisa dijadikan karya ilmiah. Yang sekarang ini PKL itu ialah sebuah tulisan ilmiah, bukan seperti yang ini ya. Jadi hambatan itu ialah perbedaan antara teori dan kenyataan. Nah, setelah kamu tulis hambatan-hambatan di sini, nanti di bab 3 ya, kesimpulan dan saran. Bab 3 itu berisikan kesimpulan dan saran. Itulah kesimpulan kita. Yaitu apa? Ya, setelah kamu ceritakan perbedaan teori, apa saja umpamanya ada ya perbedaannya, ya ada perbedaannya 1, terus 2 dan seterusnya. Nah, di saran di bab 3 nanti, saran itu ialah apa yang menjadi perbedaan atau kelemahan dari perbedaan teori dengan praktik. Maksudnya apa? Jadi setelah kamu belajar lihat teorinya, kamu lihat prakteknya, ada bedanya. Nah, kamu lihat mana yang terbaik, apakah lebih baik teori, apakah praktek yang lebih baik. Jadi kamu itu yang kamu sarankan. Ya, jadi semua ya membuat karya ilmiah, ya, karya ilmiah dari mulai bab 1, bab 2, bab 3 itu semua berhubungan, ya. Bukan beda-beda, bukan ada yang disebut dengan benang merah. Ada hubungan satu sama lain. Makanya bukan seperti membuat tulisan populer yang kita rasakan, yang kita amati, kita ceritakan, itu membuat sama seperti laporan PKL atau magang zaman dulu di tahun mungkin 2000-an. Kalau yang sekarang tidak seperti itu lagi. Ya, karena
PKL itu sudah dianggap sebagai karya ilmiah yang bisa dipublikasikan di jurnal. Ya, demikian saja kamu perbaiki dulu bab 1 khususnya latar belakang, bab 2 dan nanti kamu serahkan bersama bab 3. Terima kasih.